Halo Sagittarius, selamat datang di channel Mariana Halo Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Sagittarius, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan sedia untuk di rentang tanggal 21 Oktober hingga akhir bulan Oktober 2025. Sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Sagittarius saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Sagittarius, ini dia. Set. Wow. Berikut ya. Kemudian ini kemudian ada di sini. Dan berikutnya ada di sini ya. Kemudian ada ini, berikutnya ada di sini, kemudian hadir di sini, dan berikutnya ada di sini ya. Nah, jadi kalau Mari lihat begini nih, kalian ini tuh nampaknya memang sudah sama-sama paham ya, sebaiknya seperti apa relationship ini tuh dijalani gitu loh. Jadi nampaknya tidak memaksa lagi. Oh harusnya gini dong, mestinya begitu dong gitu ya. Nampaknya Mari ya ndak ada seperti itu ya. Dan memang sih hubungan yang kayak gini nih, terutama bagi yang sudah berumah tangga ya, bisa-bisa ini memang menunjukkan gejala perpecahan rumah tangga gitu loh ya. Ada perpecahan rumah tangga. Jadi yang kayak terutama saat sekarang nih ya Sagittarius, Mari lihat kamu sepertinya sedang jatuh hati ya kepada orang lain gitu, tidak kepada si pasangannya kamu ini gitu loh. Entah apapun statusnya kalian ya, mau sudah rumah tangga, mau sudah pacaran gitu. Tapi Mari lihat memang kalau udah di pacaran, nampaknya kalian ini tuh sempet ya berwacana untuk menikah. Tapi bisa-bisa wacana pernikahan itu tuh tidak akan menjadi topik lagi nih untuk di masa depan. Tidak. Jangankan mau digarap ya, perbincangan dulu niatan kalian mau menikah itu ya. Jangankan mau digarap lanjutan, mau diomongin aja, mau didiskusikan saja, bisa-bisa tidak akan terjadi lagi. Nah, seperti itu ya. Tidak akan lagi. Jadi memang ini tuh macam ngalir, Mari lihat ya. Retaknya hubungan ini tuh macam ngalir. Gitu loh. Jadi bisa-bisa kalau dengan skenario seperti ini menurut berdasarkan pengalamannya Mari ya, nggak tahu-tahu nanti itu tuh udah pisah aja gitu. Udah bercerai aja. Nggak terlalu banyak drama-drama nanti perceraiannya. Ya. Nampak seperti kayak kesepakatan, ya udah kita selesai di sini rumah tangganya. Ada pengalaman Mari dari melihat klien, ada yang kayak gini. Mari lihat. Walaupun memang di sini tuh Mari tidak akan memastikan ya, apakah kamu pasti bercerai dengan dia, pasti berpisah dengan dia. Mari nggak mau memastikan itu. Hanya Mari lihat perpecahan saja di sini. Tadinya kan kalian begini nih, mulai nih nanti gini. Gitu, nggak tahu lah nanti, mana tahu di depan sana nyambung lagi, yo nggak ngerti ya. Ingat ini Mari hanya baca sampai akhir bulan Oktober gitu ya. Nah jadi yang tadinya kamu bisa setia banget sama dia, kamu bisa yang kayak udah memastikan bahwa udah dah dia saja dah gitu ya. Namun ya boleh-boleh mulai dari tanggal 21 Oktober keputusan itu tuh goyang. Keputusannya kamu goyang. Aku akan menghabiskan hidup sampai kakek nenek dengan dia. Udah goyang nih. Karena hadir cinta baru di sini. Hadir cinta baru. Atau jangan-jangan dia nih yang menjadi cinta barunya kamu. Jadi kalau dia adalah orang yang menjadi cinta barunya kamu, berarti kamu sebenarnya sudah punya pasangan dengan orang lain gitu ya. Tapi kemudian kamu membuka diri kepada dia. Gitu ya. Nah, namun ya memang lebih kuatnya sih ini pembacaan tentang kalian, internalnya kalian di sini ya.
Jadi ya gitu, tadinya kamu setia banget sebagai pacar, sebagai suami, sebagai istri, melenceng kamu di sini. Melenceng karena ini hatinya kamu menggebu-gebu cinta, naksir, minimal ya, minimal kamu saat ini tuh sedang naksir, sedang suka, sedang demen sama wanita lain atau sama pria lain gitu. Dan karena perasaannya kamu seperti ini ada, sehingga secara otomatis bagaimana sikapnya kamu kepada dia tentu akan mengalami perubahan. Gitu loh. Misal, biasanya kamu jam 5 sore sudah nyampe tuh di rumah. Ini mau ini, nanti kamu ketemu pulangnya ke rumah tuh jam 8 malam. Kamu bisa bikin alasan macet lah, ban mobilnya kamu tadi kempes lah, atau kamu bilang kamu singgah tadi ngopi sama temen-temen lah. Nah seperti itu ya. Biasanya aktivitasnya kamu mancing akhir pekan sama temen-temennya kamu, ya. Kamu bisa jadi pembohong di sini. Kamu pamit sama dia, aku pergi mancing dulu ya, padahal ya kamu mancing perhatian laki-laki lain atau perempuan lain. Bukan lagi memancing ikan patin kah, ikan lele lah gitu ya, ikan mujair lah, enggak, bukan itu lagi pancingannya kamu ya, tapi wanita lain atau pria lain di sana ya. Gitu loh. Kamu bisa jadi kayak yang tidak menghabiskan waktu luang kamu yang panjang lagi dengan si dia, karena pikiran dan perasaannya kamu udah terbang nih ke orang baru. Gitu ya, atensinya kamu itu tuh udah kepada orang baru gitu loh. Biasanya kamu hangat mesra ke dia ya, sekarang maupun dia duduk deket sama kamu, kamu bisa gerah beb. Kalau dulu maunya kamu tuh dipeluk terus sama dia gitu ya, ini dia belum meluk kamu, dia hanya duduk aja ya, itu pun duduknya dia ada selisih sejengkal dari kamu, tapi kamu bisa jauh-jauh lah sedikit, sempit ini gitu ya. Sempit aku gitu ya, panas hari gitu loh, padahal yo AC udah menyala di angka 18 derajat gitu ya. Tapi kamu panas, gerah sana lah gitu ya. Dulu kamu bisa aja kayak ngintilin terus kemana dia, kamu kintilin terus gitu ya, ngekor gitu kamu. Sekarang mau ngelihat dia aja pun kamu males gitu ya. Mau tahu dia di mana sama siapa, kamu udah ogah. Yang pentingnya kamu itu tuh nanya tentang kabarnya si yang di sana, dia di mana, dia sama siapa gitu. Jadi bagaimana sikapnya kamu tadinya ke orang ini, sekarang sikap yang sama justru kamu berikan kepada orang lain gitu lah. Maksudnya sikap yang positif ya, sikap yang baik gitu ya. Nah tidak lagi ke sini arahnya, tapi ke orang lain. Nah seperti itu. Jadi memang sih ini kamu belum bucin sih sama yang lain, cuman ya degap-degupnya itu tuh macam mana, degap-degupnya orang yang baru jatuh cinta, orang yang lagi kesengsem berat. Nah seperti itu yang kamu rasakan ke yang lain, dan itu akan mempengaruhi bagaimana kamu dengan dia. Itu kalau kalian LDRan biasanya sudah hari Jumat, waduh udah nggak sabar kamu mau ngegeber mobilnya kamu ya, balik ke untuk bisa ketemuan sama dia. Bisa-bisa di sini nanti kamu pasang alasan, sorry ya aku nggak bisa balik nih gitu. Tiba-tibanya ada gathering di kantor gitu ya, tiba-tiba ada ini klien yang mau aku prospek, padahal ya kamu mau ngeprospek cowok itu gitu ya, atau cewek itu gitu. Nah, di sana ya kamu jadi cuek, abai, acuh dengan keberadaan si pasangannya kamu gitu. Tidak lagi suaranya dia yang kamu rindukan ya, tapi suara orang baru. Tidak lagi wajahnya yang ingin kamu pandang-pandang bikin kamu kenyang. Tapi kamu lebih memilih ya memandang yang di sana biar bikin hatimu kenyang gitu. Jadi lagi kayak tidak ada artinya ya seseorang ini, si pasangannya kamu ini tuh ke dirimu
gitu. Lagi nggak ada artinya dia dalam hidupnya kamu. Nah, kira-kira begitu kalau Mari lihat ya energinya kamu. Tapi ya bukan berarti bahwa kamu mau say goodbye dengan dia. Tadi kata Mari kan belum. Ini belum akan cepat berakhir ini. Belum. Gitu loh. Ya, karena kamu Mari lihat di sini tuh masih semacam ingin dia menunggu kamu. Gitu lah. Kamu masih ingin dia ada dalam hidupnya kamu walaupun perhatiannya kamu lagi tidak kamu tujukan kepada dia. Gitu ya. Jadi ibaratnya kayak kamu nggak mau cari perkara gitu loh. Kamu cantik main gitu ya dengan perasaan cintanya kamu yang baru saja tumbuh pada orang lain. Kamu cantik main. Kamu nggak yang sembrono, gerasa kerusu, membuat pertengkaran antara kamu dengan dia dan kemudian berpisah terjadi. Ya kamu nggak seperti itulah. Enggak. Gitu ya. Hanya saja dalam pikiranmu, dalam perasaanmu tentang si pasanganmu ini tuh bisa lagi kosong, lagi nihil, tergeser dia. Tergeser keberadaannya dia karena tergantikan sama pria baru atau wanita baru. Nah, kalau dilihat pakai mata aja ya, didengar pakai telinga. Orang bisa aja kayak merasa bahwa kondisi kalian baik-baik saja. Gitu ya. Bagus-bagus saja, nggak pernah terdengar kalian berantem, nggak pernah kayak ketangkap basah kamunya itu tuh seneng sama orang lain. Gitu ya. Adem. Kalau dari jauh terlihat, wah ini baik-baik aja sih ini. Tapi udah mulai ada ini cacing pita sedang menggerogoti dari dalam. Gitu. Kalau Mari lihat ya. Dan iya sih, kalau dilihat juga dari energi pasangannya kamu. Boleh-boleh pun hatinya dia ini tuh kayak dia ingin bebas ya. Ingin bebas juga nih. Walau statusnya dia sudah suaminya kamu atau istrinya kamu. Tapi kayaknya dia punya kerinduan bebas. Gitu loh. Terlebih-lebih kalau dia masih pacarnya kamu ya. Jadi kayaknya dia punya kesadaran bahwa kok hidupnya aku jadi aku jalani kayak gini ya. Ada gitu. Jadi yang kayak dia tertarik ngejalani hidup dengan versi yang berbeda. Di situ loh. Jadi misalnya gini, kok aku ini jadi ibu rumah tangga aja ya? Karena memang ini Mari lihat bukan wanita domestik ini. Pasangannya kamu ini kalau dia ini seorang istri gitu ya. Jadi kayak dia merasa dia tidak menjadi dirinya dia ketika berpasangan dengan kamu. Gitu loh. Dia menjadi karakter yang berbeda, sosok pribadi yang dia rasa pun bisa itu, kok aneh banget aku ini ya. Gitu. Jadi nampaknya dia ini tuh balik lagi nih ke setelan pabriknya dia nih ya. Gitu. Jadi yang kayak harusnya aku ini tuh kan jadi wanita karir ya. Ngapain aku ini ngerjanya nimba air aja di sumur. Ngapain aku nih nyuci, gosok gitu ya. Nyetrika gitu. Apa ini hidup kayak gini? Enggak lah, mestinya aku ini tuh udah pakai high heels pagi-pagi gitu ya. Udah ngetik-ngetik nih di kantor, udah susun project nih. Gitu ya. Wow, udah pakai blazer ini keluar rumah gitu ya. Uangnya aku harusnya sudah banyak ini, bukannya minta-minta sama laki. Nah, bisa ini dia mulai up lagi nih semangatnya dia. Wah, aku harus jadi kayak gitu lagi dah. Itu. Mulai dia ngebentuk, bukan ngebentuk ya, sebab ini adalah pribadi dia yang sejati gitu. Mulailah ini tuh dia ya, aku buka bisnis baru gitu. Aku buka bisnis aku mulai lamaran kerjaan kemana gitu. Ya. Atau ini tuh bisa yang kayak sebelum ketemu sama kamu, dia ini seorang petualang gitu ya. Jiwa petualangannya itu tuh sebelum ketemu sama kamu ya itu yang menderu-deru di dalam dirinya.
Tapi setelah ketemu sama kamu, jiwa petualangan itu tuh dia masukkan ke dalam kotak, dia singkirkan, dia tanam dalam-dalam ke alam bawah sadar. Sekarang dia biarkan jiwa petualangannya dia itu tuh naik lagi, timbul lagi, gitu ya. Jadi ini pun bisa ini juga membuka diri dia akhirnya ke pria lain, ke wanita lain. Karena ada juga rasa suntuk ya dengan kamu. Monoton banget hidupnya dengan kamu katanya. Gitu loh. Dia jadi lemah ketika dengan kamu. Padahal dia bukan orang lemah. Dia bukan orang yang berharap-harap dicintai, berharap-harap disayangi. Enggak. Gitu. Tapi dengan kamu dia bisa sempat jatuh. Sempat jatuh dia jadi orang yang mengharapkan kamu, jadi orang seperti mengemis cintanya kamu. Nah sekarang dia sadar, enggak sih, harusnya gua sih yang diharapkan cintanya gua. Harusnya ya gua kan yang diharap rasa biar gua mau menyayangin orang gitu. Wah nggak bener nih hidup kayak gini itu. Jadi dia bisa itu, aku cari sorry bukan aku cari, tapi aku buka dirinya aku kepada orang yang memang mau memuja aku, mau mendambakan aku gitu. Bukan aku yang mendambakan, tapi aku yang didambakan. Bukan aku yang memuja, tapi aku yang dipuja. Seperti itu. Bosen mainnya yang kayak gini nih, nggak enak banget di sana dia. Jadi kalau Maria dia pun sedang bekerja untuk untuk diri dia sendiri nih saat sekarang. Itu loh. Jadi mulai datang kemandiriannya dia tanpa kamu. Ya, dia harus mandiri tanpa kamu. Di situ. Jadi kamu pasti akan punya waktu leluasa ini untuk ngejalanin perkembangan cintanya kamu, asmaranya kamu dengan pria lain atau dengan wanita lain. Sebab dia pun akan mengambil banyak-banyak energinya dia, waktunya dia untuk melakukan hal-hal yang dia anggap menjadi dirinya dia. Itu ya. Biasanya dia ini tuh nangkring aja di rumah. Ya, jadi dulu dia ini tuh seneng touring. Udah nih, nanti dia bisa pamit sama kamu. Aku pergi touring dulu ya. Pergi touring dulu 3 hari. Nah, setidaknya 3 hari tanpa dia bisa kamu pakai untuk yang di sana. Gitu. Jadi kayaknya ada memang semacam ya ini adalah fase yang harus kalian lewati gitu loh. Ada celah, ada kesempatan, ada kemauan yang membuat akhirnya retak hubungan ini. Tuh, kalau mari lihat. Dan nanti dengan gaya hidup yang seperti ini, wah kalian bisa sama-sama happy. Sama-sama senang dengan cara masing-masing ini. Jadi kesenangannya kalian, kebahagiaannya kalian, ini bukan hasil dari kerjasama berdua. Tapi hasil dari upaya masing-masing. Makanya lain caranya. Gitu loh. Nanti kalian bisa sibuk banget di sini. Sibuk kalian dengan hidup kalian masing-masing. Dan tidak saling ganggu nih. Kalaupun biasanya ya aktivitas kalian adalah teleponan. Mau kemana, sedang di mana, sama siapa. Biasanya ini bisa ya laporan terus. Nah ini nggak butuh laporan gitulah kira-kira. Kamu lagi nggak butuh tahu dia tuh di mana keberadaan dia. Dia pun seperti itu ke kamu. Jadi benar-benar kalian tuh kayak bebas, sama-sama bebas ini. Sama-sama leluasa ini. Gitu loh. Kalau Maria nampak. Ya. Dia lagi nggak butuh hadirnya kamu juga lagi tidak mengharapkan hadirnya dia. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kalian akan punya segala macam sumber daya yang bisa kalian pakai untuk ngejalani misinya kalian masing-masing. Misi yang nggak ada urusannya satu sama lain ini ya. Ini pribadi lepas pribadi, Maria nampak seperti itu. Ya. Tuh perhatiannya kamu ke sana, perhatiannya dia ke sana. Nggak ada yang saling memperhatikan sampai tutup bulan Oktober 2025 ini. Gitu loh ya. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Libra, ada energi dari Taurus, ada Aries, Pisces, Scorpio, Cancer,
Berikut energi dari Capricorn, Virgo, Taurus, energi Aries hadir menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.